berikan kepada antum sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Barang siapa yang Allah Azza wa Jalla kehendaki kepada seorang hamba itu kebaikan, maka dia akan dimudahkan untuk memahami agama Allah Subhanahu wa ta'ala, memahami Al-Quran, memahami sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan kepada kita orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling tinggi jabatannya, yang menjadi kepala negara, yang menjadi gubernur, yang menjadi wali kota, bupati. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak mengatakan kepada kita orang yang terbaik dari kalian yang paling banyak doanya. Isenjikana doa. Bukan bahasa Arab. Yang paling banyak uang, paling banyak fulusnya. Jika demikian, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi hamba yang paling kaya raya. Jika itu standar kebaikan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang terbaik dari kalian adalah yang mempelajari Al-Quran, belajar membaca kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, belajar membenarkan bacaan, belajar tajwid, makharijul huruf, sifat-sifat huruf, sehingga kita bisa membaca Al-Quranul Karim dengan cara yang benar. Demikian pula mempelajari kandungannya, makna-maknanya, mempelajari tafsir Quran Karim dan mengajarkannya, menjadi seorang guru Al-Quranul Karim, mengajarkan kepada kaum muslimin cara membaca Al-Quran, mengajarkan kepada kaum muslimin makna-makna yang terkandung di dalam kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang terbaik yang diraih oleh seorang hamba dalam kehidupan dunia ini. Itulah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini merupakan kebahagiaan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kemudahan setiap hari kita mempelajari satu ayat, dua ayat, memahaminya dengan baik, lalu kemudian kita meyakininya dan mengamalkannya. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi para sahabatnya yang tinggal di Suffah, Ahlus Suffah, mereka yang tinggal di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal, jadi tinggalnya di Masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam, Masjid Nabawi.
Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada mereka, ayyukum yuhibbu ayyaudu kulla yawmin ila buthan atau ila al-aqiq fayati minhu binaqataini kawmawaini min ghairi ithmin wala qat'i rahim. Siapa di antara kalian yang ingin setiap hari dia pergi ke pasar Buthan, pasar Al-Aqim, nama pasar yang ada ketika itu, lalu kemudian dia pulang sambil membawa 2 ekor onta yang besar, yang gemuk, yang segar, yang sehat. 2 ekor onta gratis, dalam keadaan dia tidak berbuat dosa, dia tidak mencuri, dia tidak merampas milik orang, dan tanpa memutuskan tali silaturahim, dia mengambil itu secara halal, gratis, setiap hari. Siapa di antara kalian yang senang datang ke pasar, setiap hari berangkat ke pasar, Panciro, pulang, membawa 2 ekor kuda. Kalau di sini kan daerahnya kuda, jadi kuda contohnya. Ya. Setiap hari gratis, tanpa dosa. Dia tidak mencuri, dia tidak merampas milik orang. Kata para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, kulluna nuhibbu ya Rasulullah. Kita semua pengen mendapatkan itu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afala yaghdu ahadukum ila al-masjid faya'lam aw yaqra ayatayn min kitabillah azza wa jalla khairun lahu min naqatayn wa thalath khairun lahu min thalath wa arba' khairun lahu min arba' min a'dadihinna min al-ibil. Maka tidakkah kalian datang ke masjid setiap hari, lalu kemudian dia mempelajari atau membaca 2 ayat dari kitabullah subhanahu wa ta'ala, dari Al-Quranul Karim, itu jauh lebih baik dari 2 ekor unta tadi. Dia mempelajari 3 ayat, lebih baik dari 3 ekor unta. 4 ayat itu lebih baik dari 4 ekor unta, dan begitu seterusnya, sesuai jumlah ayat yang dia pelajari dari kitab Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu lebih baik daripada sejumlah unta yang dia dapatkan. Perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan kepada kita betapa besarnya keutamaan seorang yang menuntut ilmu kitab was sunnah, yang menjelaskan isi Al-Quran, yang menerangkan isi Al-Quran, yang menjabarkan isi kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini merupakan kebahagiaan bagi antum sekalian, diberi kesempatan untuk duduk mempelajari kitabullah, mempelajari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya engkau diberi hidayah oleh Allah azza wa jalla untuk berjalan di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan ini tidak bisa ditukar dengan dunia dan segala isinya. Oleh karena itu, yang wajib bagi kita semua adalah bersabar, sabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam mempelajari kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Menuntut ilmu, mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah, itu tidak bisa diraih dengan bersenang-senang,
dengan bersantai ria, berhela-hela. Itu tidak bisa. Ilmu ini harus dituntut dengan keseriusan, kesungguhan. Tidak mungkin seseorang itu bisa meraih ilmu apabila dia ingin mengikuti setiap apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Yang terpenting bagi dia makan, makan, makan. Ya. Sudah makan, tidur. Tidur, bangun, makan, tidur, makan, tidur. Hadir di majelis, ngantuk. Timroy. Pokoknya mau senang gitu. Ya. Kata abinya, kamu besok mondok ya. Nanti tahun ini kamu harus mondok. Masuk mondok pesantren. Bilang, bisa jadi. Tapi kasih ke HP, mau main HP. Jadi mondok sambil ML. SNJML. Hah? Nggak SNJML. Hah? ML. Oh, apa gitu. Bagaimana? Oh, iya. Mobile Legend. Apalagi? Hah? ML? Itulah. Tenet kesing. PUBG. Nah. Makalah asing dari PUBG. Nah. Mungkin Ustaz-Ustaznya bingung. Apa nih kan Ustaz? PUBG. Cari sendiri. Maunya begitu. Pokoknya mau tenang aja. Gak mau susah. Ketika dia membuka mushaf, baru satu halaman, antum. Tapi kalau Mobile Legend, berjam-jam, gini matanya, sampai malam, begadang, bisa dia. Allahumma musta'an. Itu syaitan, hati-hati. Itu godaan syaitan. Ya. Iya bisa mau menghafal Quran, tapi dia ingin kesenangan juga. Maunya dikasih uang saku banyak setiap hari. Ya. Orang yang seperti ini tidak bisa maksimal di dalam meraih ilmu. Orang yang menuntut ilmu itu butuh kesabaran. Sabar dalam menelaah, sabar duduk di majelis ilmu, sabar membuka kitab, sabar di dalam menerima pelajaran, fokus dalam mendengarkan apa yang disampaikan oleh ustaz, sabar dengan waktu yang berjalan. Jangan berharap untuk mendapatkan ilmu secara instan. Seperti makanan. Gak mau repot bikin makanan, campur ini, campur itu. Beli Indomie, selesai. Ya, beli Indomie, 2.000, sudah, selesai. Maunya instan. Gak mau repot. Akhirnya setiap hari Indomie, masuk rumah sakit. Banyak penyakit instan tapi berbahaya. Maka demikian pula seseorang dalam menuntut ilmu. Jangan seseorang mengharapkan bahwa kalau sudah ikut daurah 2 hari, 3 hari, sudah keluar seolah-olah sudah menjadi mufti, menjadi Dewan Fatwa, menyaingi Lajnah Daimah yang ada di Arab Saudi. Ya. Allahul musta'an. Tidak demikian seorang dalam menuntut ilmu. Butuh proses. Sabar, bersungguh-sungguh, fokus,
mendengarkan taujihat, bimbingan-bimbingan dan nasihat dari ustaz, sabar di dalam menjalani waktu-waktu. Untuk itulah ada satu bait syair, yang bait syair ini dinisbatkan kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, bahwa beliau mengatakan, akhi lan tanalal ilma illa bisittatin sa'umbika an ta'wiliha bibayani dzaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa irsyadu ustadin wa tulu zamani. Wahai saudaraku, lan tanalal ilma illa bisittah, engkau tidak akan bisa meraih ilmu kecuali 6 perkara ini. Nah, ini dicatat baik-baik. Engkau tidak akan bisa meraih ilmu kecuali dengan 6 perkara ini. Aku akan menjelaskannya kepada. Yang pertama adalah zakat, kecerdasan. Kecerdasan ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, harus diasah. Secara umum, alhamdulillah, manusia yang normal memiliki kecerdasan, pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Cuman ada yang mengasahnya, ada pula yang tidak mengasahnya, sehingga kecerdasannya itu semakin lama semakin tumpul, berkarat. Maka kecerdasan ini perlu diasah, seperti pisau yang perlu diasah sehingga dia selalu tajam, yang memudahkan pada saat dia menyembelih atau ketika berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibutuhkan kecerdasan. Kecerdasan di dalam memahami apa yang disampaikan. Dan termasuk di antara cara untuk mengasah kecerdasan tersebut adalah fokus. Dengarkan apa yang disampaikan oleh ustadzmu. Pikirannya jangan ke sana kemari. Mendengarkan. Kemudian mengulang-ulangi pelajaran. Jangan mencukupkan untuk mendapatkan apa yang ada di kelas. Seolah-olah belajar itu hanya di kelas. Selesai di kelas, dia nggak pernah membuka lagi apa yang telah dia pelajari. Belajar. Terus murajaah. Bermudzakarah. Ulang-ulangi pelajaran itu. Semakin seseorang mengulangi pelajarannya, maka pelajaran itu akan semakin kokoh. Ya. Yang terpenting dari belajar adalah mengulang-ulangi pelajaran. Jadi harus ada kecerdasan, zakat. Kadang-kadang seorang mengeluh, saya sulit menghafal. Sabar. Ya. Sabar. Ada seorang alim. Dia ini sudah di usia 40-an, kalau tidak salah. Dia belum menuntut ilmu, dia masih dalam kondisi jahil. Dia merasa dengan usia itu, dia sudah tidak mungkin untuk menguasai ilmu. Maka suatu ketika dia melihat ada tetesan-tetesan air yang jatuh ke batu. Dan dia melihat batu itu berlubang. Tetesan air. Dalam waktu yang lama, tetesan-tetesan air tersebut memberi pengaruh kepada sebongkah batu, menyebabkan batu itu berlubang. Artinya apa? Itu yang menyebabkan dia semangat untuk menuntut ilmu, bahwa apabila seseorang terus semangat untuk mengulang-ulangi ilmu, mengasah otaknya,
terus dia mempelajari, lama-kelamaan Allah Azza wa Jalla akan memberikan kemudahan kepadanya ilmu tersebut. Yang kedua, hirs, semangat. Hirs, semangat di dalam memanfaatkan waktu. Ada pelajaran, segera hadir. Jika memungkinkan, sebelum pengajarnya hadir, dia sudah hadir. Jangan tunggu ustadznya masuk, baru dia masuk. Semangat. Senang dengan ilmu. Cintai ilmu yang kamu pelajari. Karena apabila seseorang mencintai ilmu itu, maka dia akan mempelajarinya tanpa diminta. Jadikan ilmu itu sebagai satu hobi yang betul-betul kita cinta. Cinta membaca kitab, cinta mempelajari bahasa Arab, cinta mempelajari fikih, cinta mempelajari hadis, cinta mempelajari Al-Quran, cintai ilmu. Seorang yang gemar bermain sepak bola, itu tanpa diminta dia main sendiri. Dia main sendiri, walaupun nggak dibayar, karena memang itu kegemarannya dia. Apalagi kalau sampai dibayar, ya lebih gemar lagi dia, lebih senang lagi dia. Itu dalam hal dunia. Maka demikian pula ilmu, cintai ilmu tersebut. Dan yakini bahwa engkau ketika menuntut ilmu, engkau sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu itu, kata para ulama, ibadatul qalb. Ibadahnya hati kita. Hati kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ijtihad, bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Berupaya untuk benar-benar memahami pelajaran, mengulang-ulanginya. Jangan patah semangat. Boleh jadi apa yang kamu pelajari hari ini mungkin kamu kurang memahami, tapi ketika kamu mengulanginya, maka lama-kelamaan engkau akan mampu memahaminya. Seperti yang kita permisalkan tadi, air yang jatuh ke batu. Mungkin di awalnya tidak memberi pengaruh, namun lama-kelamaan akan memberi pengaruh. Ada sebagian kalau mempelajari satu kitab, misalnya Durusul Lughah jilid 1, tamat, mungkin dia belum bisa menguasai secara utuh. Dia ulangi lagi. Ketika dia ulangi, dia semakin memahami. Dia ulangi lagi, maka dia semakin mantap untuk melangkah ke jilid yang berikutnya, karena dia memahami dengan baik. Maka harus ada kesungguhan. Jangan bermalas-malasan. Malas itu adalah lawan dari ilmu. Ilmu ini bisa diraih dengan kesungguhan, bukan dengan berhela-hela, bersanteria, seperti yang kita misalkan tadi. Oleh karena itu, dalam riwayat Imam Muslim, dalam muqaddimahnya, beliau menyebutkan ucapan Yahya ibn Abi Katsir rahimahullah, bahwa beliau mengatakan, la yustata'ul ilm bi rahtil jasad. Ilmu itu tidak bisa diraih dengan fisik yang ingin selalu beristirahat, ingin selalu bersenang-senang, bersanteria. Ilmu gak bisa diraih dengan cara yang demikian. Maunya senang terus, gak mau berpikir dia, ya. Otaknya ini gak mau diasah.
ingin bersanteria, tidak ingin keningnya berkerut untuk memikirkan pelajaran, untuk berupaya memahami pelajaran. Ketika tiba waktu makan, paling senang. Ketika tiba waktu belajar, paling sering ngantuk. Di kelas, majelis. Ilmu tidak bisa diraih dengan cara yang demikian. Jadi harus dengan ijtihad. Yang keempat, wabudufah. Budufah itu adalah at-tafarruh, fokus, mengkhususkan diri dalam menuntut ilmu. Dalam artian, dia sudah memiliki modal yang cukup untuk menuntut ilmu, yang tidak mengharuskan dia untuk mencari maisha, untuk mencari dunia, karena dia sudah memiliki bulghah, dia bekal untuk menuntut ilmu, yang menyebabkan dia fokus, tafarruh fi talabil ilm. Ilmu tidak bisa diraih dengan sempurna apabila seseorang tidak tafarruh. Walaupun tetap bisa diraih, namun kalau seseorang ingin meraih maksimal, maka dia harus fokus dalam menuntut ilmu, meninggalkan pekerjaan. Karena ketika dia membagi waktunya setiap hari, ada waktu bekerja, ada waktu belajar, maka dia tidak akan bisa fokus dan tafarruh untuk memikirkan ilmu tersebut dan mempelajarinya. Oleh karena itu berbeda antara seseorang yang duduk di pondok pesantren, fokus, bersungguh-sungguh, tidak memikirkan hal-hal yang kaitannya dengan dunia, biasanya dia lebih berhasil daripada yang masih memikirkan hal-hal yang lain selain daripada ilmu. Meskipun juga seseorang yang mungkin dia tidak sempat untuk mondok karena adanya tanggung jawab yang lain, maka dia bekerja. Namun dia menyempatkan waktunya untuk menuntut ilmu, dia pun akan mendapatkan ilmu. Namun tidak semaksimal orang yang fokus dalam menuntut ilmu. Yang kelima, wa irsyadu ustadzin, mendengarkan bimbingan ustadz. Jangan mencukupkan menuntut ilmu secara otodidak. Yang penting saya baca kitab, yang penting saya membaca buku, guru saya adalah buku saya. Jangan. Kita membutuhkan seorang ustaz, seorang pengajar yang membimbing kita, yang mengarahkan kita untuk memahami apa yang kita pelajari. Oleh karena itu ada sebagian yang mengatakan, man kana syaikhuhu kitabahu khata'uhu akbar min sawabihi. Barang siapa yang gurunya adalah kitabnya, biasanya kesalahannya itu lebih banyak daripada benarnya. Butuh ada yang membimbing kita, mengarahkan kita dalam mempelajari berbagai macam cabang ilmu. Tauhid, bahasa Arab, fikih, hadis, mustalahul hadis, tafsir dan yang lainnya. Perlu ada irsyad ustadz, bimbingan dari seorang ustadz. Yang kelima, watulu zamani, dan panjangnya waktu. Panjangnya waktu. Ya. Jangan mencukupkan, kayaknya saya sudah setahun sudah bisa jadi ustaz. Ya. Saya ikut daurah saja, daurah ini, daurah itu, daurah ini, daurah itu. Tiba-tiba jadi ustaz.
lalu dia merasa cukup, lalu tidak lagi ingin menuntut ilmu, menambah ilmu. Tidak, ilmu ini membutuhkan waktu. Seorang penyair mengatakan, al-yawma ilmun wa badan mithluhu min nukhabil ilmi allati tultaqat yuhassilul mar'u biha hikmatan wa innama as-saylu ijtima'un nuqat. Hari ini ilmu, besok ilmu juga, terus menuntut ilmu. Dari ilmu-ilmu pilihan yang diraih oleh seseorang, yang dengannya kemudian seseorang memperoleh hikmah dari ilmu tersebut. Sesungguhnya wabah banjir, sesungguhnya air yang datang dalam jumlah yang besar, atau banjir, atau yang semisalnya, itu asalnya dari tetesan-tetesan air yang berkumpul, akhirnya menjadi air banjir. Maka demikian pula ilmu itu dituntut sedikit demi sedikit, dengan penuh kesabaran, dengan penuh kesungguhan. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan meraih hasilnya. Disebutkan oleh Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, ta'ammaltu ajaban, aku memperhatikan dengan penuh keajaiban, wa huwa anna kulla syai'in nafisin khatirin yatur tariquh, bahwa segala sesuatu yang bernilai, yang berharga, jalan untuk meraihnya itu panjang. Ini pengalaman Ibnu Jauzi rahimahullah. Aku memperhatikan dengan penuh takjub bahwa segala sesuatu yang bernilai, yang berharga, itu jalan panjang. Tidak diraih oleh seseorang dengan instan. Ingin menjadi penghafal Al-Quranul Karim, gimana caranya? Dia harus duduk, belajar, menghafal, murajaah. Seorang tidak akan bisa untuk menjadi seorang penghafal Al-Quranul Karim dengan bersantai ria, dengan waktu-waktu yang singkat. Tidak, butuh proses. Ada sebagian orang ini punya keyakinan bahwa apabila di bulan Ramadan, di malam terakhir, maka dia menunggu Lailatul Qadar. Pemahaman dia bahwa yang namanya Lailatul Qadar itu, orang mendapatkan Lailatul Qadar itu nanti dia didatangi orang yang berpakaian putih, malaikat. Lalu kemudian malaikat itu menawarkan kepadanya, apa yang kamu inginkan? Dia bilang, saya ingin menjadi penghafal Quran. Besok jadi hafid. Besok jadi hafidul Quran, katanya. Instan. Dia berangan-angan. Dia berandai-andai. Tidak mungkin bisa seseorang itu menjadi penghafal Quran kalau tidak disertai dengan kesungguhan. Nabi SAW mengatakan, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu bisa diraih dengan belajar. Ya, nggak ada itu. Di malam hari dia dalam kondisi tidak menghafal Al-Quran, keesokan hari jadi penghafal Quran, dapat Lailatul Qadar, katanya. Ya, tidak bisa. Ya. Atau pergi bersemedi, pergi ke tempat-tempat tertentu berkhalwat, katanya mengikuti Rasulullah ketika belum diutus menjadi Rasul.
bertahanus di Gua Hira. Ya beda. Jadi, masyarakat muslimin rahmatullah, apabila engkau hendak meraih ilmu aja, sungguh-sungguh. Kata Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala, jalannya itu panjang. Wa yakthuru ta'abu fi taqsirihi, dan akan banyak kelelahan yang dirasakan ketika seseorang meraihnya. Lelah dia. Di malam hari dia begadang karena menghafal ilmu, mengulang-ulang ilmu. Di pagi hari dia menuntut ilmu. Dia akan merasakan banyak kelelahan. Fa innal ilma lamma kana ashrafal asya' lam yahsul illa bit-ta'abi was-sahari wat-takrar wa hajril ladzati war-rahah. Karena sesungguhnya tatkala ilmu itu adalah merupakan sesuatu yang paling mulia. Perhatikan. Ketika ilmu itu merupakan sesuatu yang paling mulia, yang paling berharga, maka tidak akan bisa diraih kecuali dengan at-ta'ab, dengan kelelahan. Lelah gitu. Sabar dulu, selesai majelis lelah gitu. Ya. Wasahar, begadang. Di malam hari dia bangun untuk memperoleh ilmu, wat-takrar, dan mengulang-ulanginya, memurajaah ilmu tersebut, wa hajrul ladzati warrah, dan meninggalkan segala kenikmatan dan kelezatan dan hal-hal yang bentuknya bersenang-senang, bersantai ria. Dia tinggalkan itu semua. Dan beliau menukil dari sebagian para fuqaha, dia mengatakan, baqitu sinin ashtahil harisa wala aqdiru ala syira'iha. Aku selama bertahun-tahun itu ingin sekali makan harisa, jenis makanan harisa. Anggaplah kalau di sini bertahun-tahun saya ingin makan coto kuda, ini daerahnya kuda, saya ingin makan coto kuda. Tapi kata fuqaha ini, wala aqdiru ala syira'i, tapi saya tidak mampu membelinya. Kenapa dia tidak bisa membelinya? Lianna waqta bai'iha waqtu sama'id dars, karena waktu dibukanya warung untuk membeli harisa itu bertepatan dengan waktu untuk mendengarkan pelajaran. Jadi nggak ada waktu. Waktunya selalu bertentangan, nggak pas. Bersamaan. Tiba waktu pelajaran, warung juga dibuka. Selesai pelajaran, warungnya sudah tutup. Jadi tidak ada kesempatan. Mungkin harisanya ini lari sekali, jadi cepat lakunya, sehingga tidak sempat dia memakan harisa sampai bertahun-tahun. Kenapa? Karena dia lebih memprioritaskan untuk mendengarkan pelajaran, untuk mendengarkan ilmu. Disebutkan oleh Ibnu Juma'ah dalam Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, haqqun ala talabatil ilm bulughu ghayati juhdihim fil istikbari min ilmihi wa sabr ala kulli 'aridin duna talabihi wa ikhlasun niyyati lillahi ta'ala fi idraki ilmihi nassan wa istinbatan wa raghbatu ila Allah ta'ala fil 'auni 'alaihi. Merupakan satu kewajiban bagi para penuntut ilmu untuk mengerahkan seluruh kesungguhannya, untuk mengerahkan kemampuannya dalam memperbanyak ilmu tersebut. Nah, ini yang kita sebutkan tadi, bersungguh-sungguh. Wasabru ala kulli 'arifin duna talabihi, dan bersabar
atas setiap hal-hal yang dapat menghalangi dia dari menuntut ilmu. Sabar untuk meninggalkannya. Setiap perkara-perkara yang menjadi penghalang baginya untuk menuntut ilmu. Kalau dia makan, maka dia tidak mendapatkan majelis. Dia ingin makan, dia ingin makan, akhirnya dia tidak mendapatkan ilmu. Dan ikhlasun niat, mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu, dalam mendapatkan ilmu, baik secara nas, menghafal kitab Allah, menghafal sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau secara istinbat, memahami, mengambil faedah-faedah yang terdapat di dalam kandungan ayat atau kandungan hadis, dan senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla agar dia diberi kekuatan dalam mendapatkan dan menghasilkan ilmu tersebut. Maka seorang mukmin, seorang talibul ilm adalah seorang yang senantiasa bersungguh-sungguh dalam meraih ilmu. Demikian pula yang disebutkan oleh Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan yang bagi lil insan an ya'rifa syarafa zamanihi wa qadra waqtihi fala yadhi'u minhu lahdha fi ghairi qurbah wa yuqaddimu fihi al-afdala fal-afdala min al-qawli wal-amal. Sepantasnya bagi seseorang untuk mengetahui kemuliaan waktu yang dia lalui. Sepantasnya bagi seseorang mengetahui kadar waktu yang berlalu. Karena usia kita, apa yang telah kita lewati itu tidak akan kembali lagi. Jadi alangkah ruginya seseorang ketika waktunya berlalu dalam keadaan dia tidak memanfaatkan sebaik mungkin. Dia tidak mendapatkan pahala, dia tidak mendapatkan ilmu. Maka selayaknya bagi seseorang untuk mengetahui betapa mulianya waktu yang dia lalui. Jangan sampai dia menyia-nyiakannya walaupun sesaat, dalam keadaan dia tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan dia tidak mendekatkan diri kepada Allah. Namun ada satu hal yang penting untuk difahami, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jangan difahami bahwa yang dimaksud, jangan sampai dia menelantarkan walaupun sesaat dalam keadaan dia tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dia memahami dari ucapan ini dan yang semisalnya, seseorang berpindah dari satu pelajaran yang lain, dari satu ibadah ke ibadah yang lain tanpa beristirahat. Oh tidak. Islam ini adalah agama yang yusur, mudah, tidak sulit. Boleh jadi seseorang bersenang-senang, namun dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang duduk di majelis, dia mendengarkan ilmu. Kemudian setelah itu dia pulang, dia berkumpul dengan keluarganya. Bersama dengan keluarga, dia juga sibuk dengan ilmu. Dia tidak lagi memperhatikan istrinya. Dia tidak lagi bersenda gurau dengan anak-anaknya dengan alasan apa? Saya tidak mau waktu saya terlantar. Ya. Pokoknya saya fokus. Kalau bukan sholat, ibadah, ilmu, dengan kajian, akhirnya istrinya diterlantarkan. Tidak demikian. Islam tidak sesempit itu. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan saat dan saat ada waktunya, masing-masing ada waktunya. Inna li nafsika alaika haqqa wa li rabbika alaika haqqa wa li ahlika alaika haqqa fa'ati kulli dhi haqqin haqqahu. Dirimu ada hak yang harus kamu tunaikan. Ada waktu istirahat. Tidak apa-apa. Jangan disangka kalau yang namanya bersungguh-sungguh berarti kita nggak boleh tidur. Dan tidur aja, tapi pada waktunya, jangan di majelis. Nonton film,
Dari ya, pada waktunya. Tidak mengapa. Kadang-kadang seorang lelah belajar, lelah menghafal. Maka ada waktu untuk refreshing. Tujuan refreshing agar dia bisa kembali kepada pelajaran, kepada ilmu dalam keadaan fresh. Maka ini tidak mengapa, karena itu akan membantu dia untuk kembali kepada ilmu tersebut. Selesai dia belajar, kemudian dia merasa perlu refreshing. Oh, sekali. Nah, jadi, sudah jadi belum? Oh, belum. Tunggu 10 tahun, tidak 10 tahun juga. Insya Allah tahun depan. Nah, kadang-kadang ada waktu renang, waktu pergi ke pantai misalnya, tidak mengapa itu bisa. Silakan. Bertemu keluarga, bertemu istri, bersenang-senang, silakan. Itu bagian dari ibadah. Itu bagian dari ibadah. Seorang meniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermain-main dengan anak-anak, bersenda gurau dengan anak-anaknya, itu bagian dari ibadah. Oleh karena itu, dinukil dari ucapan sebagian para sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dan yang lainnya, inni ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati. Aku mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala ketika tidur sebagaimana aku mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala ketika dalam kondisi terjaga. Tidurnya bernilai ibadah. Kenapa? Karena dia tidur, dia meniatkan pada saat dia bangun, dia diberi kekuatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidurnya bernilai ibadah. Tidurnya bernilai ibadah. Al-wasail laha ahkam al-maqasid. Al-wasail laha ahkam al-maqasid. Wasilah, sarana yang menyampaikan kepada tujuan. Apabila tujuan itu baik, tujuan itu pendekatan diri kepada Allah, maka sarananya, wasilahnya juga merupakan bentuk qurbah, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala, maka jangan dia menelantarkan sedikit pun dari waktunya dalam keadaan dia tidak mendekatkan diri kepada Allah. Dan hendaknya dia lebih memprioritaskan mana yang lebih afdal, yang lebih utama, baik dalam hal-hal yang kaitannya dengan ucapan maupun amalan. Maka ini, ma'asyiral muslimin rahimahullah, yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Semoga memberi manfaat pada kita sekalian, karena saya mohon maaf, hari ini adalah jadwal saya kembali ke Balikpapan, sehingga tidak memungkinkan untuk berlama-lama kita berada di majelis ini. Semoga memberi manfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepada kita untuk bisa bertemu di lain waktu dalam keadaan kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saling cinta mencintai karenanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.